Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kiranya kita mendengarkan firman Tuhan yang hendak meneguhkan, menopang kita dalam aktivitas kita satu hari ini. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, sehingga isinya berkaitan terkait kehidupan Raja Daud. Jelaslah bahwa Daud sering menyaksikan kekejaman orang-orang di sekitarnya yang bisa saja berusaha membunuh Daud. Contohnya kita melihat bagaimana Raja Saul yang mengejar-ngejar Raja Daud untuk membunuh dan merebut tahta yang dimiliki oleh Raja Daud. Berhadapan dengan orang jahat, tentu ini situasi yang menakutkan. Terlebih lagi ketika mereka terus-menerus mengancam kehidupan kita. Bapak Ibu, begitulah yang dialami oleh Raja Daud. Ketika ia merasa hidupnya terhimpit oleh kejahatan, dikejar-kejar oleh kejahatan, Daud memohon kepada Tuhan, memohon pemeliharaan Tuhan supaya Tuhan meluputkannya daripada dirinya. Ia berseru agar Tuhan berada di pihaknya, menolong dirinya, menopang dirinya. Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan bagi kehidupan Raja Daud. Begitulah yang diimani oleh Daud di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi Daud memohon perlindungan Tuhan atas dirinya. Kalau kita mau melihat dari ayat 7 sampai 8. Daud mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha adil, maha murah, maha pengasih. Dia yang memberikan keadilan bagi orang yang tertindas, membela yang miskin. Orang fasik bisa saja membuat tipu muslihat sedemikian rupa. Tetapi Tuhan akan meninggikan, memuliakan orang-orang yang didiskriminasi, yang tertindas di dalam kehidupan mereka. Asalkan kita mau bersandar hanya kepada dirinya. Jadi kalau saat ini kita merasa kita tertindas Bapak Ibu, kita merasa kita disingkirkan. Terlebih di dalam konteks kita orang Kristen, masih banyak sekali kasus gereja-gereja yang belum mendapatkan perizinan oleh karena teman-teman kita yang tidak menerima kehadiran kita. Harus dicemooh, terpaksa ditutup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap hal tersebut untuk menumbuhkan kebencian kita kepada sanak saudara kita. Justru kita harus mengajak umat kita, umat yang dikasihi Tuhan, untuk terus menunjukkan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang murah, Tuhan yang maha kasih di dalam kehidupan kita. Ketika kita tertindas, kita belajar untuk tidak berharap kepada manusia. Ketika kita didiskriminasi, kiranya kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Agar kiranya Tuhan membebaskan kita dari keadaan yang tidak mengenakan, dari keadaan yang menindas kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui doanya, doa Bapa kami, agar kita mengasihi orang-orang yang menjahati kita, menganiaya kita, mendoakan musuh kita. Bukan meminta pembalasan, bukan meminta penghukuman kepada mereka, tetapi kita berdoa untuk meminta rahmat kepada Tuhan, mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, balas dendam kiranya jauhlah daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kita menyerahkan kepada Tuhan, agar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkehendak atas orang-orang yang jauh, yang melakukan kejahatan daripada kehidupan kita. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu yang dikatakan Lukas 6 kepada kita. Oleh karena itu berseru dan berharap kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar.
yang mendengarkan seruan kita minta tolong di dalam kehidupan kesesakan kita. Karena itu, ketika kita mengalami ketertindasan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, sebab ada Tuhan yang mau mendengarkan keluh kesah kita, yang mau mendengarkan pergumulan kita, yang mau melihat ketertindasan kita, dan melihat ada jalan keluar, membawa kita, menuntun kita kepada kelegaan yang hanya daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian serta ucapan syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati, yang penuh kasih. Tuhan, firman-Mu begitu menguatkan kami untuk selalu berdamai dengan diri, dengan hati, dan dengan lingkungan kami. Apabila ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan hati kami, yang tidak menyukakan hati kami, kiranya Engkau Tuhan yang selalu menyejukkan hati kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan rahmat pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkehendak atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, untuk aktivitas kami satu hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai langkah kami. Jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada orang-orang yang jahat. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan memohon. Amin.